Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah, Yeay. kalau berbicara tentang pesannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pesan beliau akan menyeluruh dalam kehidupan kita dan untuk kebaikan kita fid dunia wal akhirah. Jadi kalau bertanya, ada enggak sih pesannya Nabi atau hadisnya Nabi atau sunnahnya Nabi ketika seseorang sudah tersulut api amarah yang berada pada dalam dirinya? Sesungguhnya Bu, setan itu, jadi sebelum nyalahin setan nih Mas Soni, sesungguhnya setan itu tidak bisa membuat api. Kita sendiri yang membuat api dengan nafsu, tapi setan itu tugasnya ngipas-ngipas sampai apinya gede. Makanya hadis pertama yang kita pelajari tentang marah, kalau lagi marah kata Nabi dalam keadaan berdiri, maka ubah posisinya menjadi duduk. Itu artinya kita tidak membiarkan setan ngipasinnya. Tapi kalau sebaliknya, lagi baring-baring dibikin marah sama suami, tiba-tiba ibu duduk, apa kau bilang? Wah, ini langsung setan dibiarkan dibuka pintu lebar-lebar supaya mengipas apinya semakin besar. Makanya emosinya semakin memuncak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita membukakan pintu buat setan mengipas-ngipas amarah itu, mengipas-ngipas daripada kalau bahasa kita ngomporin. Ini mah bukan ngomporin, apinya dalam diri kita dikipasin sama setan, akhirnya jadi tambah besar. Justru hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berdiri sedang marah maka duduklah. Dalam keadaan duduk sedang marah maka berbaringlah. Kalau dalam keadaan berbaring masih marah juga maka berwudulah. Lalu salat sunnahlah 2 rakaat. Lalu mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga setan tidak punya pintu sama sekali, bahkan celah untuk meniup api itu supaya semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengingat pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, barang siapa yang punya amarah dalam dirinya lalu ia sanggup untuk melampiaskannya, karena ada juga orang marah tapi tidak sanggup melampiaskan. Kenapa? Karena marahnya sama bosnya. Ada orang marah, bukannya dia menahan marah, emang gak kuat buat melampiaskan. Kenapa? Karena marahnya sama orang tuanya, marahnya sama orang yang di atas dia. Pengen marah tapi bulanan saya dari dia. Saya pengen marah tapi saya selalu pinjam mobilnya. Pengen marah tapi saya dibayarin ke sini sama dia. Subhanallah, dia bisa marah tapi mampu melampiaskan, tapi dia menahannya. Nah ini yang subhanallah ini. Dia marah, dia mampu melampiaskan, dia mampu untuk meluapkan, tapi dia menahannya kata Nabi SAW. Maka di surga akan diberikan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitasnya dia bisa milih di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dunia dia memilih bersabar dibandingkan meluapkan amarah. Yang ketiga, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang. Ada seorang datang kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat yang membuat Allah itu tidak akan pernah murka kepada saya. Jadi berikan saya nasihat ya Rasulullah yang menjauhkan murkanya Allah dari saya." Karena yang membahagiakan kita fid dini wad dunya wal akhirah itu Bu adalah kalau Allah tidak murka sama kita. Kita di akhirat nanti bukan masuk surga karena amal kita, tapi karena kasih sayangnya Allah. Maka kebalikannya kasih sayang adalah murkanya Allah. Nah kata sahabat ini, ya Rasulullah kasih saya nasihat supaya Allah tidak akan pernah murka sama saya. Kata Nabi, gampang, la taghdab, jangan marah. Kalau sambungannya yang sering kita dengar, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Para ulama menafsirkan ataupun memberikan penjelasan syarah daripada hadis ini, jangan marah maksudnya di sini adalah ada 2. Yang pertama, jangan dekat-dekat dengan pemicu amarah. Oke. Jangan dekat-dekat pemicu amarah. Udah tahu suaminya paling gak suka lihat dia pakai baju begitu. Udah tahu istrinya gak suka kalau suaminya begitu. Jangan ambil pemicunya. Atau yang kedua, jangan pernah melakukan sesuatu ataupun jangan berada di situasi yang kamu selalu marah pada saat itu.